Yang asam dan pedas, ada yang segar anti gerah juga nih. Wih, semuanya ada di Malaka, bandaraya bersejarah di negeri jiran Malaysia. Foodies kalau melancong ke Malaka udah pasti harus banget menjajakan kaki di Red Square. Yes, bangunan berwarna merah ini emang ikonnya kota Malaka. Uniknya di sini tuh vibes-nya Eropa banget loh, karena bangunan-bangunan di sini kebanyakan merupakan peninggalan kolonial Belanda dan Inggris. Yang paling kesohor itu ada bangunan Christchurch sama Statues. Ini merupakan peninggalan Belanda. Makanya foodies, Red Square itu juga dikenal sebagai Dutch Square. Jadi nggak cuma cantik dan estetik ya, bangunan juga kayak sejarah loh. Wah, foodies, ternyata seru banget ya. Irwan keliling-keliling Malaka, ternyata ada bangunan seindah ini. Klasik loh. Irwan suka banget loh. Coba lihat detail-detailnya tuh. Genteng-gentengnya, sama kaca-kacanya, sama semua deh. Wah, ini kayak surga sih. Keren banget. Karena Irwan sudah jalan-jalan, keliling-keliling. Wah, perut kayaknya nggak bersahabat deh. Irwan mau cari makan dulu. Let's go. Nikmati kuliner khas Malaka sambil healing, wow siapa yang gak mau. Di Makan Avenue, Jalan Kampung Hulu sih udah pasti banget di foodies karena tempat makannya itu riverside gini. Sudah bener, pilihan makanannya juga banyak guys. Nah, Irwan udah kepecut aja tuh sama seafood yang gemoy-gemoy ini. Saya dari Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Pengen tanya nih, menu yang paling enak di sini yang khas apa nih, Bang? Asam pedas. Asam pedas itu. Ya. Isinya apa aja tuh? Asam pedas biasanya pari, ikan pari. Wah, mau dong itu satu pesan ya? Ada lagi satu special menu. Apa itu? Itu asam pedas ramen. Wadidaw foodies, kalau asam pedas sih masih 11-12 lah ya sama masakan Indonesia. Tapi kalau asam pedas ramen mah gimana ceritanya tuh? Nah, dari warnanya kuah asam pedas khas Malaka ini tuh kayak merah banget. Rempahnya juga segambreng. Jadi perkara rasa dan aroma dijamin juara ini sih. Apalagi katanya kota Malaka tuh merupakan tempat kelahiran masakan asam pedas. Mantap! Ini rempah. Terus kalau aku pikir kan tadi, wah ini pedas banget. Tapi nggak terlalu pedas ya, biasa aja. Terus ini ada kacang apa ya, okra ya kalau di Indonesia. Terus kalau di sini katanya kacang bondi apa bendi gitu lah. Pokoknya intinya itulah, kita coba ya. Dengan rasa yang tadinya kecut sama rempah-rempahnya dikasih kacang bendi ini jadi manis banget. Warnanya galak dan ternyata rasanya friendly foodies, nggak pedes kok. Nah, kalau diduetin sama ikan pari nih gimana rasanya? Secara di Indonesia kan ikan pari kalau nggak dimangut ya dibakar atau dibalado ya. Rasanya jadi kawin ya. Rasanya jadi enak banget antara perpaduan ikan sama yang kecut-kecut kayak gini. Apalagi ikannya ikan pare. Wah, kalau ikan pare kan ya lebih khas ke kayak daging-daging gitu loh. Ini di dalam ada tulang lunaknya. Terus kalau misalkan kita makan tuh pasti enak banget. Semua rasa rempahnya itu meresap sempurna ke dalam daging ikan parinya foodies. Rasa bawang, jahe, cabai, kunyit, lada hitam, serai, daun kesum, dan juga air asam jawa ngeblend jadi satu. Bikinnya makan sampai meremelek deh. Apalagi kalau udah kena nasi anget, langsung lupa diri lah itu dibuatnya. Makan langsung gas deh pakai tangan. Oke deh, asam pedas parinya approve. Next kita geser ke asam pedas ramennya Skoy. Nah yang ini spesial nih foodies karena pakai telur ikan mayong. Wadidaw, telur ikannya no pelit-pelit ya, mantep kali ini. Ini telur-telurnya foodies. Mau lihat tuh. Tuh ya. Nah ini enak banget. Nah, telur ikan mayong ini jadi padat semuanya gitu loh. Telurnya jadi nggak ada yang tes, enggak. Jadi memang benar-benar kayak semuanya keisi, udah kayak padat aja. Kalau dimakan nggak ada bunyi-bunyi tes, nggak ada. Jadi udah langsung kayak keras gitu.
Asam pedas ramen ini aslinya sih olahan ramen foodies yang kuahnya diganti dengan kuah asam pedas dengan ekstra daun jeruk. Jadi rasanya lebih medok. Terus selain mie dan telur ikan diberi juga tambahan udang sama cuminya juga. Yang suka sama cita rasa laut yang fishy nih dan asam kecut segar, wah ini mah kalian banget nih foodies. Dan ini no amis-amis loh, aromanya tuh sopan banget di hidung. Seporsi asam pedas ramen ini start from 25 ribuan aja. Naminya nih emang sengaja nggak terlalu dibuat matang banget. Mungkin biar biar ada tantangan, biar bisa ngunyah gitu loh. Cari yang segar-segar di Melaka, harus banget dong ke Coconut Shake di daerah Batu Berendam nih foodies. Tuh lihat antriannya no play-play ya. Wih, selamat ngantri Dewan. Tenang, gak pakai lama kok foodies, karena di sini blendernya aja ada 9 buah kali itu. Wih, bikinnya mah dijamin satset-satset deh nih. Kelapa mudanya ini nih, 100% menggunakan kelapa muda segar. Gak pakai perasa buatan, apalagi pemanis buatan. Jauh-jauh deh. Nah foodies, pas ada pesanan, kelapanya langsung di unboxing. Air dan dagingnya dipisahin dulu, walau nanti bakalan tetap bersatu juga di dalam blender. Nah untuk membuat coconut shake itu cukup pakai es krim, daging kelapa, gula, dan air kelapa. Semuanya di-blend jadi satu sambil dikasih es batu biar makin segar. Endingnya nih masih dikasih es krim dong dan juga meses. Wadidaw, ngiler nggak foodies? Ngiler lah masa enggak? Ya, Salam dari Malaysia, Bang. salam dari Indonesia. Wah, alhamdulillah. Nah ini prosesnya foodies, kita ngelihat dari kejauhan aja ya. Soalnya kalau misalkan deket-deket ini nanti Irwan ditegur sama orang-orang. Tuh. Wah, semangat Bang. Selain double shake spesial yang Irwan pesen ini, di sini juga ada varian minuman kelapa lainnya guys. Seperti es kelapa soda foodies juga sama es kelapa longan lemon. Nah yang ini nggak pakai di blend ya. Nah, foodies, Irwan mau ngasih tahu, kalau yang double spesial itu jadi dikasih es krimnya 2 tuh buletan di depan tuh. Tuh ada 2. Kalau yang lain kan ada 1, ada yang nggak ada. Jadi ini yang double spesial. Terus parutan-parutan kelapanya itu kental banget tuh di dalam tuh. Nah, makanya Irwan penasaran seperti apa sih? Kelapanya berasa banget. Susunya juga kerasa banget. Terus yang bikin Irwan kayak ngunyah-ngunyah gitu, yang bikin kriis-kriis itu dari kelapanya juga karena ada kasar-kasarnya. Terus sama misesnya, mises warna hitam nih, dia turun ke bawah terus ketika kita minum enak banget. Karena judulnya coconut shake, tekstur minuman kelapa ini emang creamy banget. Kelapanya tuh berasa foodies dan ini gak terlalu manis loh, lazis. Buat kalian-kalian semuanya yang ke Melaka, panas-panasan, wah langsung dateng ke tuh Batu Rendam Coconut Shake. Nah kebetulan Irwan yang double shake-nya ya, jadi yang luar biasa, yang paling jos, yang paling enak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.